tadi Dokter Oktora menyampaikan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memberikan masukan kepada pemerintah untuk tidak ada kegiatan sekolah sampai dengan 2020, Desember 2020. Nah, kaitannya dengan ini kan ada mungkin saat ini ada pembatasan bagi anak-anak di mall, mungkin itu ada batasan. Kalau di Solo sih 15 tahun ke bawah ya Dok, tapi tidak ada batasan untuk bagi orang tua gitu. Padahal orang tua juga potensinya cukup besar gitu kan, potensinya cukup besar untuk terserang COVID ini tadi gitu. Nah, mungkin itu yang mentenagai IDAI untuk memberikan saran kepada pemerintah supaya tidak ada kegiatan belajar mengajar selama tahun 2020 begitu ya Dok ya. Nah, terus dengan adanya ini mungkin ada tips-tips lain atau apa dari dokter gitu? Misalnya untuk kaitannya orang tua tadi. Iya betul. Jadi ya kembali harus kami memohon untuk kesadaran pribadi masing-masing orang tua. Ya. Artinya ya insya Allah kalau kita bareng-bareng mau sadar, insya Allah ini segera berlalu. Ya, artinya kita mungkin bisa lihat negara-negara tetangga yang sudah kasusnya itu sudah nol gitu kan. Ya itu karena mereka disiplin, gitu loh. Mereka disiplin. Bahkan seperti di Australia itu waktu awal-awal pandemi dulu ya nggak pakai masker, ini nggak semua pakai masker, bener. Cuma ya bener-bener social distancing. Yang sakit aja yang pakai masker waktu itu dulu kan, waktu awal-awal dulu kan juga gitu ya. Kita kan juga yang sakit aja yang pakai masker. Di Australia seperti itu juga. Saya tahu kebetulan karena anak saya sekolah di sana. Jadi dan ini lockdown sampai sekarang tuh masih lockdown. Mereka perjalanan antar negara bagian, kalau di sini provinsi itu juga belum boleh gitu loh. Padahal kasusnya sudah nol. Jadi yang bisa berjalan antar provinsi itu hanya logistik aja. Kalau orang belum boleh sekarang. Cuma masih dua negara bagian aja kalau saya nggak salah ya. Artinya apa? Mereka itu gitu. Sehingga waktu awal-awal pandemi pun mereka nggak semua pakai masker juga kok. Yang sakit aja yang pakai masker. Gitu. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Kalau kita mau disiplin, kita mau punya kesadaran pribadi. Ya insya Allah saya rasa Indonesia juga akan cepat untuk recover, artinya untuk tidak terjadi penambahan baru. Gitu. Seperti mungkin di daerah-daerah lain yang perkembangannya masih tinggi, mungkin memang susah untuk menerima ya. Memang namanya cobaan itu kan kadang memang tidak mengenakan, tapi di satu sisi ya kita memang harus mawas diri karena itu memang cobaan dari Allah, ya harus kita terima gitu, dan dengan segala konsekuensinya seperti ini gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pesan kepada orang tua. Iya, jadi mungkin begini ya Dok ya, mungkin kalau anak-anaknya kan tetap di rumah saja, tapi orang tuanya kan tetap kemana-mana. Kita tidak tahu riwayatnya orang tua ini dari mana, ketemu kontak dengan siapa. Ini sangat berbahaya bagi anak tersebut. Kemudian ketika anak ini kembali ke sekolah, ini yang dikhawatirkan adalah ada virus di situ ya Dok ya, ada kontaminasi virus tersebut ya Dok ya. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini kan ada tipsnya, kan salah satu saran daripada dokter adalah untuk berjemur nih Dok, gitu kan? Ya, nah, sebetulnya waktu yang berjemur ini yang paling tepat, paling bagus itu jam berapa sih Dok? Ya, kalau pagi, jadi gini, berjemur itu ternyata sinar ultraviolet itu meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas. Nah, itu yang paling bagus itu ya antara jam 8 pagi sampai jam 10, itu yang paling bagus. Kemudian kalau sore antara jam 3 sampai jam 4 itu sinar matahari yang istilahnya ultravioletnya paling bagus gitu. Nah di selain itu ya tidak dianjurkan itu sebenarnya. Nah dari ultraviolet ini itu harapannya kan bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh gitu Mas. Mungkin selain dari berjemur itu apakah juga perlu sunblock gitu Dok? Ya sebaiknya ya, pakai ya. Karena kan ada
yang lain kan nggak bagus, misalnya seperti kan matahari kan ada sinar X juga. Nah, padahal kita kan nggak butuh itu, gitu. Kita kan butuh ultravioletnya ya, kita sunblock tujuannya biar kesehatan kulit kita juga tetap terjaga gitu. Betul. Nanti mungkin bisa dijelaskan dokter kulit ya, ya. Iya, baik. Lebih bisa kompeten ya. Kompeten untuk menjawab itu gitu ya. Iya, baik. Terus kemudian vitamin apa? Apakah perlu minum vitamin juga untuk meningkatkan imunitas nih, Dok, terhadap anak dan orang tua? Ya, sebenarnya kalau kita bicara vitamin, asal kita itu gizi kita nutrisi kita itu lengkap, itu sebenarnya sudah tercukupi dari diet kita. Cuma kan kadang gaya hidup modern seperti sekarang ini kan beda ya. Seperti didikan kita dulu kan makan sayur, kan kadang-kadang makan sayur aja susah buat anak-anak. Ya mungkin bisa kita cermati kan, karena di pasaran juga banyak beberapa menyediakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk meningkatkan sistem imun kita. Itu boleh-boleh aja sih kita makan. Ya mungkin yang banyak mengandung vitamin C atau vitamin E seperti itu. Vitamin C, vitamin E ya. Itu untuk meningkatkan sistem imun kita. Dan itu jangan tidak ada masalah untuk itu. Kalau kelebihan bagaimana, Dok? Nah, kalau kelebihan ya sebenarnya kan sudah ada anjurannya ya, paling tidak sehari sekali. Dan kita nggak perlu mengonsumsi itu berlebihan juga gitu. Memang ada vitamin-vitamin itu bisa larut dalam air, sehingga kalau kelebihan juga dibuang lewat kencing seperti vitamin C juga. Tapi yang lain kan nggak. Bisa kencing, bisa BAB ya, Dok ya? Kencing, terutama kencing. Kalau yang lain ya saya rasa asal kita mengkonsumsi dalam jumlah yang optimal cukup, itu sudah memberikan stimulus yang optimal. Itu usaha kita itu sih, Mas. Baik ya. Di era COVID ini selain di satu sisi ini membuat ekonomi redup, tetapi juga ada yang lagi ini jamu yang namanya empon-empon. Nah, ya. Itu menurut dokter bagaimana? Apakah anak-anak ini juga bisa minum empon-empon tadi? Ya, prinsipnya itu kan sebenarnya ya alami ya, nutrisi alami. Asal anak itu sudah di atas 1 tahun sebenarnya kan sudah seperti orang dewasa kan. Ya asal kita berikan tidak dengan jumlah yang eksesif, saya rasa tidak ada masalah. Karena kan itu herbal juga kan, semua kan kandungan dari alami ya, tidak ada masalah. Mungkin dokter ada tips khusus bahwa saya merekomendasikan suplemen atau vitamin ini gitu. Kalau itu kita nggak bisa merekomendasikan ini yang paling bagus. Jenisnya apa? Kayak enggak ada garis besarnya di apa? Gitu. Misalnya cukup vitaminnya, vitamin C, vitamin E, cukup mudah. Saya rasa sudah cukup. Tapi kalau untuk merek ya nanti bisa dicari di pasaran. Iya. Atau kalau misalnya mau tahu lebih detail ya nanti mungkin bisa konsultasi ke pakar yang memang ahli seperti itu. Oke, gitu. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri acara ini, kita simak tips dari Dokter Oktora. Ya. Jadi untuk kesehatan anak ya di masa pandemi seperti saat ini, Mas. Jadi yang pertama kita ikuti anjuran pemerintah ya, kita menjalankan protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker, social distancing. Dalam social distancing itu ya nggak cuma jarak seperti ini, tapi ya kita menghindari kerumunan. Karena dalam kerumunan kita nggak pernah tahu di situ ada yang sakit atau tidak. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi yang kita diskusikan, jadi masalah mental. Artinya kalau dalam kondisi seperti ini nggak keluar rumah, ya peran orang tua itu dibutuhkan. Ya, karena kan memang dia juga nggak keluar, nggak bermain sama temennya, nggak ada gurunya juga. Artinya kita sebagai orang tua kita mendapatkan hikmah, artinya kita bisa dekat dengan anak kita, itu dengan hikmah. Walaupun di satu sisi orang tua mungkin ya baru repot juga ya, artinya kan harus cari duit, karena resesi kan seperti ini. Ya bagaimana lah kita atur supaya kita juga punya waktu untuk anak kita bisa komunikasi, kita bisa berikan mereka kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bisa mungkin permainan-permainan yang edukatif, atau kemudian kita ajak diskusi aja sesuai dengan usia mereka misalnya.
kemudian kita berikan misalnya kegiatan apa les musik atau nari atau apa yang sifatnya ya tidak, tapi tetap harus dijaga, tidak berkerumun seperti itu. Terus kemudian mungkin bisa mulai kita mengoreksi ibadahnya juga benar atau enggak, itu penting seperti itu. Kemudian apa lagi, ya itu mungkin cukup itu ya. Terus kemudian oh ya satu lagi, imunisasi ya, jangan ditinggal. Jadi pada masa-masa balita ini kan banyak imunisasi, jadi jangan sampai anak kita ini nggak dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diberikan imunisasi, karena itu hak mereka untuk mendapatkan imunisasi sehingga bisa dicegah dari berbagai macam penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Tidak perlu ketakutan yang terlalu tinggi ya, karena kita sendiri juga berusaha untuk tidak mencampur antara anak yang sakit dan yang sehat ya. Artinya, dan perlu dipahami orang tua untuk saat ini, kondisi seperti saat ini anak yang sakit itu sangat minimal. Jadi insya Allah secara mayoritas itu yang datang anak sehat sebenarnya ke dokter anak. Itu mas mungkin ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang imunisasi, sebetulnya imunisasi ini mahal nggak sih dok? Nah, ya. Kadang-kadang orang takut nih mau imunisasi, ternyata waduh ini kantongnya sudah mulai bokek nih, gitu. Celengannya udah mulai habis, sudah 3,5 bulan nggak bisa bekerja begitu ya, kan? Ini pertanyaan yang mewakili banyak orang nih. Iya betul, itu pertanyaan yang sangat bagus mas. Jadi memang untuk imunisasi itu kalau pemirsa nanti datang ke fasilitas kesehatan swasta itu memang ada biaya di situ ya, terutama kalau untuk imunisasi dasar itu mungkin tidak terlalu mahal, cuma ya, tapi relatif gitu ya, bicara secara relatif. Kalau imunisasi tambahan itu memang mahal, karena itu kebanyakan masih kita impor dari situ. Imunisasi tambahan itu meliputi apa sih ya dok ya? Ya mulai dari usia 2 tahun itu ada pneumococcus dan rotavirus yang saya jelaskan di awal. Terus kemudian nanti setelah usia 1 tahun, setelah usia 6 bulan itu ada influenza. Kemudian setelah usia 1 tahun nanti ada imunisasi MMR. 2 tahun nanti ada hepatitis A dan tipes, itu imunisasi tambahan. Atau mungkin imunisasi yang di fasilitas swasta itu kan juga ada pilihan untuk DPT-nya. Nah itu memang lebih mahal. Nah kalau memang pemirsa nanti mencari alternatif, yaitu bisa di puskesmas itu juga menyediakan imunisasi. Nah itu ada masker itu bisa jadi solusi. Jadi imunisasi sangat penting dan harus dilakukan ya dok ya. Ya. Baik. Baik pemirsa, itu tadi tip dari Dr. Oktora Wahyu Wijayanto. Semoga menjadi masukan bagi Bapak Ibu pemirsa, dan salam sehat.